Jauh penglihatan pandangan semu, datang dan tertangkap kembali di bui. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-23, Jumat tanggal 12 September 2025. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita senantiasa diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang masih terus berjuang mencari pekerjaan dan juga teman yang hidup yang tepat karena sudah selesai sekolah. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam kehidupan pribadi mereka dan juga di dalam keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita terus juga mendukung dan berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga segenap panitia dan semua orang yang terlibat di dalam persiapan dan pelaksanaan tabisan Imam Keuskupan Timika itu diberikan kesehatan yang secukupnya, rezeki yang berkelimpahan, diberikan semangat iman, semangat persaudaraan, semangat tanggung jawab, dan juga kebaikan hati untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya teguran, nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, bahwa teguran yang sedikit keras, mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kiranya ini menjadi penegasan untuk kita, menjadi nasihat untuk kita, supaya kita juga berani untuk datang kepada Allah, datang kepada utusan-utusan Allah, supaya kita memperoleh bimbingan, supaya kita memperoleh pencerahan, supaya kita memperoleh solusi yang terbaik. Karena tentu saja penilaian, pertimbangan, dan solusi dari Tuhan itulah yang membawa kebaikan dan keselamatan untuk kita.
Kadang-kadang kita memiliki kecenderungan ketika kita menghadapi situasi atau persoalan yang kurang baik, kita seringkali mencari penyelesaian atau lari kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Tentu saja kita sudah mengetahui alternatif yang berkaitan dengan pelarian diri dan lain sebagainya. Tetapi juga muncul kecenderungan sekarang ini segala sesuatu disebarluaskan. Dicari solusinya bukan kepada Tuhan, bukan kepada pihak-pihak yang perlu dan kompeten, tetapi justru di-sharingkan, diceritakan, di-upload di medsos. Memang itu baik, mungkin sebagai sebuah ekspresi dan aktualisasi diri. Tetapi mungkin kita perlu cukup bijaksana untuk menimbang antara manfaat dan efek negatif yang kita peroleh dari cara-cara dan situasi yang demikian. Maka kiranya bahwa nasihat Yesus, bahwa kita diundang, kita diajak untuk keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Semoga kita cukup memiliki analisa yang tajam, memiliki pikiran yang jernih, memiliki hati yang bersih untuk menimbang, menilai, menyikapi situasi-situasi yang ada di sekitar kita, termasuk melihat, memandang, dan menilai segala peristiwa kehidupan yang kita alami, merefleksikannya, supaya kita mampu melihatnya dari kacamata Allah, melihatnya dari sisi yang netral, melihatnya dari sisi yang jernih, melihatnya dengan hati yang terbuka, melihatnya dengan pikiran yang lurus, sehingga kita tidak konflik of interest karena punya kepentingan, karena punya motivasi tertentu yang menguntungkan diri, atau segala sesuatu yang bisa menyudutkan salah satu pihak dengan sikap yang kurang adil, yang sikap yang kurang bijaksana. Maka kiranya sabda Yesus hari ini mau mengajak kepada kita semua, supaya kita bertumbuh dalam kehidupan iman, dalam kehidupan spiritual kita. Kita bertumbuh dalam kejernihan hati, kita bertumbuh dalam kelurusan pikiran, kita bertumbuh dalam analisa yang tajam. Tetapi kiranya semoga kita memiliki hati seperti hati Allah, yang memiliki belas kasih, kebaikan, pengampunan kepada semua orang, tidak memihak kepada salah satu pihak yang kadang-kadang karena egoisme pribadi demi sebuah kepentingan. Tetapi semoga motivasi melulu hanya karena Allah, hanya karena belas kasih Allah, hanya karena mau menambahkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi-pribadi manusia tentu saja menyadari keadaan dan realitas kita, egoisme kita, kecenderungan-kecenderungan kita. Tetapi kita juga senantiasa mendapatkan pengajaran, mendapatkan pembelajaran dari Tuhan, termasuk yang kita dengarkan hari ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Maka semoga kita terus berusaha bertumbuh berkembang dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan spiritual kita, dalam kebijaksanaan kita, untuk senantiasa menampakkan belas kasih Allah, kebaikan Tuhan, bukan dikuasai oleh egoisme dan juga kepentingan-kepentingan manusiawi kita. Kita sebagai pribadi manusia, tetapi juga sekaligus kita ini adalah para pengikut Tuhan Yesus. Maka semoga kita menampakkan diri sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai garam, sebagai terang bagi dunia, supaya semakin banyak orang, supaya dunia semakin mengenal kebaikan Allah, belas kasih Allah, melalui cara hidup dan kesaksian hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.